Salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali lagi pada video pembelajaran geografi untuk kelas 10 SMA. Nah, pada video pembelajaran geografi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi geografi kita, lebih tepatnya bab 4 ya. Jadi, pada video ini kita akan memasuki materi bab 4 ya, dengan judul Dinamika Planet Bumi sebagai Ruang Kehidupan. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan pertama di bab yang keempat ini, yang pertama adalah konsep atau pengertian dari jagat raya. Kemudian yang kedua nanti ada galaksi. Dan yang ketiga teori terjadinya jagat raya. Nah, seperti biasa sebelum kita membahas materinya satu persatu, saya ingin menyampaikan bahwa target atau tujuan pembelajaran yang hendak kita capai yaitu diharapkan siswa mampu mendeskripsikan, menggambarkan ya, menjelaskan teori pembentukan planet bumi. Nah, kita awali yang pertama, jagat raya sebagai ruang eksistensi planet bumi. Nah, jadi secara umum alam semesta atau jagat raya kita bisa artikan sebagai suatu ruang yang maha besar, sangat besar ya, di mana di dalamnya terjadi segala peristiwa alam, baik yang dapat diungkapkan manusia maupun yang belum dapat diungkapkan manusia ya. Istilah lainnya bahwa jagat raya ini adalah luar angkasa yang sangat luas sebagai tempat bumi berada. Dan perlu kita ketahui bahwa hingga saat ini batas dari jagat raya ini belum diketahui secara pasti oleh manusia ya. Nah, selanjutnya para ahli astronomi menyimpulkan bahwa di jagat raya ini diisi oleh galaksi dengan jumlah miliaran ya. Jadi ada sangat banyak galaksi yang mengisi jagat raya ataupun alam semesta. Nah, galaksi adalah bagian jagat raya yang terdiri atas bintang-bintang, kemudian gas, termasuk juga unsur debu yang amat luas ya. Jadi, galaksi ini sifatnya juga amat luas ya. Setiap galaksi umumnya terdiri atas miliaran bintang. Ya, jadi sekali lagi setiap galaksi yang ada di alam semesta terdiri atas miliaran bintang, diisi oleh miliaran bintang yang memiliki ukuran, kemudian warna dan karakteristik yang beraneka ragam. Jagat raya hingga sekarang terus-menerus mengembang gitu ya. Nah, ini kita kenal dengan efek Doppler. Hal ini dibuktikan dengan munculnya galaksi-galaksi baru dan jarak antar galaksi yang semakin menjauh ya. Coba kita lihat ciri-ciri dari galaksi. Ciri galaksi yang pertama bahwa memiliki cahaya sendiri dan bukan cahaya pantulan. Ciri galaksi yang kedua, setiap galaksi memiliki jarak jutaan tahun cahaya. Jadi memang satuan jarak antara galaksi yang satu dengan galaksi yang lain bukan kilometer lagi yang digunakan, tetapi satuannya sudah tahun cahaya ya. Galaksi-galaksi lainnya dapat terlihat berada di luar galaksi Bima Sakti ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa bumi berada di galaksi Bima Sakti. Tata surya mulai dari matahari beserta planet-planet, kemudian asteroid dan benda langit lainnya di tata surya itu berada di galaksi Bima Sakti. Sekali lagi termasuk bumi juga berada di galaksi Bima Sakti ya. Kita berada di galaksi Bima Sakti. Selanjutnya, ciri yang keempat, galaksi memiliki bentuk tertentu seperti ada yang bentuknya spiral, ada yang spiral berpalang atau berbatang, ada yang bentuknya elips dan ada yang memiliki bentuk tidak beraturan ya. Nah, di sini ada catatan bahwa jagat raya dan galaksi dapat diamati dengan teleskop ya. Lalu tadi saya katakan ada istilah tahun cahaya ya, satuan tahun cahaya. Istilah tahun cahaya ini menggambarkan jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam kurun waktu 1 tahun ya. Jadi memang dengan kecepatan 300.000 km per detik
dalam 1 tahun cahaya ditempuh jarak 9,5 triliun kilometer. Jadi bisa kita simpulkan 1 tahun cahaya itu sama dengan 9,5 triliun kilometer. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk galaksi. Ya, tadi kita sudah singgung tentang bentuk-bentuknya. Yang pertama ada bentuk elips. Ciri-cirinya terlihat seperti bola lonjong besar yang bersinar, ya, bola lonjong ya. Sehingga memang bulatannya itu tidak sempurna, melainkan lonjong ya, makanya disebut elips. Kemudian bentuknya agak pipih. Kerapatan bintang pada pusatnya tergantung gravitasi massanya ya. Jadi secara umum 17% dari galaksi yang ada di jagat raya memiliki bentuk yang elips. Nah, adapun contoh dari galaksi berbentuk elips adalah galaksi Messier 87 atau kadang-kadang ini disingkat galaksi M87 ya. Ini merupakan galaksi elips raksasa yang terdapat dalam rasi Virgo ya. Galaksi yang lain ada galaksi Fornax dan galaksi Sculptor. Bentuk galaksi yang kedua adalah spiral. Nah, ciri-ciri galaksi spiral yang pertama terlihat seperti pusaran api raksasa, lalu tampak seperti cakram pipih akibat rotasi dengan cepat, mempunyai struktur yang teratur. Ya. Nah, kemudian 50% dari galaksi di jagat raya memiliki bentuk yang spiral. Nah, adapun contoh dari galaksi spiral ini adalah galaksi Bima Sakti atau Milky Way di mana bumi berada ataupun tata surya berada. Lalu contoh lainnya ada galaksi Andromeda atau M31 atau NGC 224 ya. Selanjutnya adalah bentuk spiral berbatang atau spiral berpalang. Pada galaksi spiral berbatang ini terlihat dari bagian ujung suatu pusat keluar lengan-lengan spiral galaksi ya. Nah, 30% galaksi di jagat raya memiliki bentuk spiral berbatang atau spiral berpalang ya. Nah, gambar ini ya yang menjadi backgroundnya merupakan contoh dari galaksi spiral berbatang, di mana ini merupakan galaksi NGC 1300 ya dengan bentuk spiral berpalang atau berbatang, di mana ini dipotret oleh teleskopnya Hubble ya. Yang keempat adalah bentuk galaksi tak beraturan ya. Dikatakan tak beraturan karena memang memiliki bentuk yang kurang jelas ataupun bentuk yang tidak teratur ya. Contohnya adalah awan galaksi Magellan besar dan awan galaksi Magellan kecil ya. Selanjutnya coba kita lihat jenis-jenis dari galaksi. Yang pertama adalah galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti terdiri atas 400 miliar bintang ya. Salah satunya adalah matahari ya. Bumi dan tata surya berada di galaksi Bima Sakti ya. Jadi sekali lagi matahari beserta planet-planet yang lain termasuk bumi juga berada di galaksi Bima Sakti ya. Kemudian galaksi Bima Sakti memiliki bentuk yang spiral ya. Jenis yang kedua adalah galaksi Magellan, dikenal dengan awan Magellan besar dan awan Magellan kecil ya. Ini tadi contoh dari galaksi yang tidak teratur ya, termasuk dalam galaksi bentuk tidak teratur ya. Awan Magellan besar ya memiliki jarak 160.000 tahun cahaya dari Bima Sakti ya. Sedangkan awan galaksi kecil memiliki jarak 200.000 tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. Berikut merupakan gambar dari awan Magellan besar ya atau Large Magellan Cloud dan awan Magellan kecil atau Small Magellan Cloud. Berikutnya adalah galaksi Andromeda ya. Jarak galaksi Andromeda dari galaksi Bima Sakti adalah sekitar 2 juta tahun cahaya ya. Bentuk dari galaksi Andromeda adalah spiral.
Ini merupakan gambar dari galaksi Andromeda. Berikutnya adalah galaksi Sombrero ya. Galaksi ini berjarak sekitar 28 juta tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. Memiliki inti yang sangat terang ya, termasuk dalam galaksi yang berbentuk elips. Ini merupakan gambarnya. Selanjutnya galaksi supernova. Ya, terdapat cincin dan bola-bola terang pada galaksi ini, merupakan ledakan dari suatu bintang di galaksi yang memancarkan energi lebih banyak ya. Nah, ini merupakan gambar dari galaksi supernova ya. Yang selanjutnya adalah galaksi Black 8 ya. Jarak galaksi Black 8 dari Bima Sakti sekitar 17 juta tahun cahaya. Bentuknya seperti sebuah mata sehingga disebut sebagai galaksi Black 8 ya, termasuk dalam galaksi berbentuk spiral. Ini gambarnya. Nah, sekarang coba kita lihat sejarah perkembangan pengetahuan manusia tentang alam semesta ataupun jagat raya ya. Nah, kita tahu tentu bahwa jauh sebelum ilmu pengetahuan berkembang, manusia masih menganggap bahwa manusia menjadi pusat dari segalanya ya. Ini terjadi pada masa kuno ya. Dikenal dengan masa antroposentris ya. Anggapan yang mengatakan bahwa manusia sebagai pusat dari alam semesta. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, muncul teori geosentris ya, di mana inti dari teori ini adalah bumi sebagai pusat dari alam semesta ya. Semua benda langit yang ada berputar mengelilingi bumi. Nah, ini dikemukakan oleh Claudius Ptolemeus ya, astronom yang berasal dari Yunani Mesir ya. Terjadi pada abad kedua sebelum Masehi ya. Nah, kemudian karena ilmu pengetahuan semakin berkembang, muncullah teori yang baru yaitu teori heliosentris ya. Ini dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus ya, merupakan astronom dan matematikawan dari Polandia ya. Ini pada tahun 1530 ya. Inti dari teori yang dikemukakan oleh Copernicus ini adalah matahari menjadi pusat alam semesta ya. Semua benda langit yang ada itu berputar mengelilingi matahari. Teori inilah yang masih dianut hingga saat ini ya, heliosentris, di mana pada tata surya matahari menjadi pusatnya sedangkan planet yang lainnya mengelilingi matahari. Baik, ya. Sekarang kita akan lanjutkan teori terjadinya jagat raya ataupun alam semesta. Secara umum ada 3 teori. Ya, teori yang pertama adalah teori keadaan tetap atau steady state theory. Ini dikemukakan oleh Fred Hoyle, kemudian Hermann Bondi dan Thomas Gold. Intinya bahwa alam semesta itu tidak berawal dan tidak berakhir, ya, selalu kondisinya tetap. Nah, jagat raya berasal dari materi yang membadat yang kemudian menjadi galaksi-galaksi, ya. Ini menurut teori keadaan tetap. Jadi meskipun galaksi-galaksi bergerak saling menjauh, akan digantikan oleh terbentuknya materi baru ya untuk mengisi ruang kosong sehingga memang kondisinya selalu tetap. Jarak antar galaksi selalu tetap ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah teori Big Bang ya. Atau teori ledakan besar atau dentuman besar. Ini dikemukakan oleh George Lemaitre ya. Nah, dikatakan bahwa bintang-bintang atau galaksi berasal dari serpihan suatu massa yang sangat besar yang menyatu dan kemudian meledak. Nah, inilah makanya disebut dengan ledakan besar atau dentuman besar ya. Materi tunggal yang sangat besar yang kemudian meledak menghasilkan galaksi-galaksi yang ada. Nah, antar galaksi terjadi gerakan saling menjauh sehingga jagat raya senantiasa memiliki jarak yang semakin jauh ya. Nah, berikut merupakan perbedaan dari konsep teori ledakan besar atau Big Bang dengan teori keadaan tetap. Nah, kita bisa lihat pada teori Big Bang semakin lama
jarak antar galaksi akan semakin jauh gitu ya, semakin mengembang ya. Jarak antar galaksi akan semakin menjauh, berbeda dengan teori keadaan tetap yang meskipun semakin lama ya, jarak antar galaksi senantiasa tetap. Karena apa? Karena meskipun galaksinya semakin mengembang ya, meskipun jarak antara galaksi semakin menjauh, akan muncul materi yang baru mengisi kekosongan ya. Sehingga memang kalau kita lihat semakin lama jumlah galaksinya terus bertambah gitu ya, untuk mempertahankan kondisinya yang tetap, jarak antara galaksi yang tetap tadi gitu ya. Baik, teori pembentukan jagat raya yang ketiga adalah teori mengembang dan memampat, atau istilah lainnya adalah teori ekspansi dan kontraksi, de-oscillation theory ya. Ini dikemukakan oleh Fred Hoyle. Adapun inti dari teori mengembang dan memampat ini bahwa jagat raya berasal dari adanya siklus materi ya. Adapun siklus materi yang dimaksud diawali dengan massa yang mengembang akibat reaksi dari inti hidrogen. Lalu terbentuklah galaksi-galaksi. Galaksi-galaksi tersebut kemudian meredup dan memampat ataupun membadat. Jadi siklus materi yang dimaksud yaitu pola pergantian dari tahap mengembang kemudian ke tahap memampat, atau dari kondisi ekspansi ke kontraksi. Nah, di mana kontraksi dan ekspansi ini terjadi secara bergantian, atau mengembang dan memampat ini terjadi secara bergantian. Itulah mengapa disebut siklus materi ya. Nah, sekianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa buat di bagian komentar ya. Akhir kata saya mengucapkan selamat belajar dan tetap semangat.